Inilah Radio Talk bersama Prostakur. Selamat pagi pendengar dan juga netizen dimanapun Anda berada. Radio Talk ini bisa Anda saksikan juga di media sosial Sinta, di YouTube, Twitter maupun di Facebook, selain tentunya di Radio Sinta. Seiring bertambahnya usia, fungsi organ tubuh manusia juga menurun, termasuk organ prostat pada pria. Biasanya pada usia 40 tahun, seorang pria mengalami gejala pembesaran pada prostat. Beberapa tanda pembesaran prostat adalah sering mengalami buang air kecil. Lalu apa lagi kira-kira tanda-tanda lain jika kita terkena gangguan pada kelenjar prostat? Selengkapnya bisa Anda simak atau dengarkan dalam Radio Talk bersama Prostakur. Saya Berry Hamzah, inilah Radio Talk selengkapnya. Prostakur membantu memelihara kesehatan prostat. Ini kita akan bahas tentang bagaimana caranya membantu memelihara kesehatan pada kelenjar prostat kita, terutama pada kaum pria. Tapi terlebih dahulu, saya Berry Hamzah akan memperkenalkan 3 narasumber yang sudah hadir melalui Zoom meeting, dan tentunya sekali lagi bisa Anda saksikan di media sosial Sinta. Kalau ada pertanyaan, Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan di kolom komentar yang ada di media sosial atau melalui SMS WA di 0811806543. Yang pertama ada praktisi kesehatan, ada Dr. Agus Jayatmaja. Halo Dr. Agus. Selamat pagi dokter, apa kabar dok? Ya, selamat pagi, kabar baik Pak. Ya, ini sekian kalinya ya, saya sempat ngobrol-ngobrol juga dengan Dr. Agus tempo hari waktu kita membahas tentang penyakitnya Pak SBY, Presiden ke-6 Republik Indonesia ketika itu. Lalu ada Mas Luki Jen, sarjana farmasi, apoteker, yang merupakan produk spesialis dari PT Medicon Prima Laboratories. Halo Mas Luki, apa kabar? Udah lama juga kan nggak ketemu nih Mas Luki. Ya, kabar baik Mas Berry. Sehat-sehat ya. Kemudian juga ada apoteker lainnya, ada Mas Nota Larosa. Beliau juga merupakan produk spesialis dari PT Medicon Prima Laboratories. Halo Mas Nota, apa kabar? Halo, pagi Mas Berry, kabar baik. Sehat-sehat semuanya ya. Siap. Ya, itu yang paling penting karena kita masih berada di tengah pandemi COVID-19. Jadi Radio Talk-nya secara virtual, tapi tentu tidak mengurangi niatan kita untuk bisa memberikan edukasi kepada pendengar di pagi hari ini. Nah, di awal ini saya akan ke Dr. Agus terlebih dahulu untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kelenjar prostat ini apa sih sebetulnya, dokter? Bisa dijelaskan, Dr. Agus? Silakan, dok. Ya, oke, terima kasih. Jadi kelenjar prostat ini adalah suatu kelenjar yang hanya ada pada seorang laki-laki dan berbentuk kira-kira seperti buah duku dan terletak di antara kandung kemih dan penis serta ditembus oleh saluran kemih. Fungsi dari kelenjar prostat itu sendiri adalah fungsi utamanya adalah untuk menghasilkan cairan mani dan juga mengatur volume ataupun laju dari urin serta bekerja atau berkontraksi pada saat ejakulasi. Oke, jadi kalau mengalami gangguan, ini artinya fungsi-fungsi tadi daripada kelenjar prostat itu akan mengalami gangguan dan membuat masyarakat ataupun pendengar Sinta, terutama kaum pria, agak kesulitan begitu ya, seperti yang dialami oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia, Presiden SBY begitu ya dokter? Iya, betul sekali Pak. Gangguan-gangguan atau tanda-tandanya apa sih kelenjar prostat pada kaum pria ini mengalami gangguan atau sakit gitu dok? Oke, jadi pada umumnya secara garis besar gangguan prostat dibagi menjadi 3, yaitu infeksi ataupun peradangan dari kelenjar prostat, atau yang kedua pembesaran dari kelenjar prostat yang bersifat jinak, dan pembesaran kelenjar prostat yang bersifat ganas. Lebih dari 50% populasi pria di atas usia 45 tahun sudah mengalami gangguan dari kelenjar prostat yang bersifat ataupun tipenya adalah pembesaran kelenjar prostat secara jinak. Jadi dengan bertambahnya usia juga semakin meningkat jumlah dari penderita dari BPH ini atau benigna prostate hypertrophy. Gejala-gejalanya adalah secara umum dibagi menjadi 2, gejala iritatif dan gejala obstruksi. Gejala iritatif bersifat tidak dapat menahan untuk buang air kecil dan frekuensinya juga semakin bertambah terutama pada malam hari, frekuensi untuk berkemihnya. Sedangkan gejala obstruktif itu bersifat seperti misalnya kalau kita mau
berkemih harus berusaha dulu seperti mengedan ataupun pada saat sudah terpancar, pancarannya semakin lama semakin melemah, bahkan bisa terputus di tengah jalan. Dan pada akhir dari waktu berkemih akan terasa tidak tuntas atau tidak lampias. Dan juga otomatis waktu dari berkemih sendiri juga akan semakin memanjang. Nanti kan tadi ada 3 ya gangguannya pada kelenjar prostat, Dok. Sebelum nanti kita masuk ke bagaimana cara mengobatinya ya, termasuk pada tahapan atau yang levelnya masih ringan dan seterusnya. Kalau infeksi pada kelenjar prostat itu karena apa sebetulnya, Dok? Ya, karena infeksi kuman. Jadi kemungkinan prostat terinfeksi pada saat tidak higienisnya daerah kelamin, sehingga secara dari luar kuman masuk ke dalam dan menginfeksi menginfeksi dari kelenjar prostat tadi. Infeksi itu kemudian akan menyebabkan seperti apa? Apa dampaknya terhadap tubuh seseorang, Dok? Ya, kalau misalnya ada gangguan infeksi, otomatis akan ada gejala dari peradangan. Jadi mungkin dapat timbul panas, timbul rasa sakit, dan yang pasti akan juga susah untuk berkemih. Karena kalau terjadi peradangan akan dapat mengganggu proses dari ataupun kerja dari kelenjar prostat tadi. Sakitkah yang akan kita alami, misalnya nyeri gitu kalau kita infeksi? Otomatis, Pak. Otomatis. Jadi seperti kayak kita misalnya radang dari tenggorokan, otomatis akan ada terasa panas dan juga terasa sakit di tenggorokan. Seperti itu. Iya. Itu arahnya bisa sampai ke tadi, ke pembesaran jinak atau lanjutan tadi, Dok? Oh, beda, Pak. Beda. Jadi kan, jadi kalau misalnya gangguan dari infeksi otomatis dari kuman. Ya. Sedangkan kalau dari BPH tadi, pembesaran kelenjar prostat yang secara ringan itu terjadi karena imbalance dari hormonal. Jadi diperkirakan hormon testosteron kita diubah menjadi dihidrotestosteron oleh enzim 5-alfa reduktase. Nah, kalau untuk mengatasi yang infeksi tadi, apa yang bisa kita lakukan? Otomatis kita harus mengkonsumsi antibiotik. Serta tadi menjaga higienisitas itu pasti alat kelamin kita atau yang sensitif tadi ya. Iya. Nah, kalau untuk yang gangguan pada pembesaran kelenjar prostat yang ringan ini tadi karena memang ada zat-zat tertentu ya. Nah, cara pengobatannya bagaimana kalau yang pembesaran secara ringan ini? Oke, jadi kalau untuk pembesaran dari BPH tadi, pembesaran kelenjar prostat yang secara ringan, itu tergantung dari gejala masing-masing stepnya. Pada tahap yang ringan mungkin hanya bersifat keinginan untuk rasa berkemih secara berlebih dan belum masuk ke dalam tahap obstruksi, sehingga dengan pola hidup yang lebih bagus kita dapat memperbaikinya. Contohnya seperti mengurangi mengkonsumsi kopi, teh ataupun alkohol yang dapat bersifat diuretik sehingga kemungkinan untuk berkemih lebih sering. Dan juga tidak merokok, cukup istirahat, cukup mengkonsumsi makanan terutama yang mengandung sayur dan buah. Contohnya tomat seperti yang mengandung lycopene dan juga buah delima yang dapat memperbaiki ataupun menjaga kesehatan dari kelenjar prostat. Ya, ini untuk yang ringan. Kalau yang berat berarti apakah sampai harus operasi? Ya, jadi sebelum ke berat yang sedang dulu, Pak. Oh ya betul, ada yang sedang ya. Saya udah langsung mau lompat ke yang berat aja nih. Oke, jadi kalau untuk tahap lanjut dengan pola ataupun modifikasi pola hidup tidak dapat membantu, kita dapat membantunya dengan mengkonsumsi obat-obatan yang bersifat modern ataupun tradisional. Jadi obat-obatan yang bersifat modern tujuannya adalah menghambat kerja dari enzim 5-alfa hidroktase tadi, sehingga tidak terjadi pembesaran kelenjar prostat dari dalam keluar. Dan juga secara untuk yang obat-obatan secara tradisional itu kita dapat mengkonsumsi sal palmato ekstrak yang bersifatnya sama menghambat dari enzim 5-alfa hidroktase tadi.
Itu bisa, ya silakan dokter, lanjutkan dulu. Ya, misalnya dengan obat-obatan tersebut tidak cukup membantu, biasanya itu sudah jatuh ke dalam tahap yang lebih berat sehingga diperlukan tindakan. Biasanya kita melakukan transuretal resection prostat. Jadi kita melakukan operasi di mana kita memasukkan alat ke dalam penis dan membuka sumbatan tadi secara manual. Nah, untuk rentang waktu dari ringan, sedang sampai berat itu apakah diukur dalam ukuran waktu atau bagaimana? Atau masing-masing orang tergantung kondisi tubuhnya sebetulnya, Dok? Ya, jadi itu semua tergantung dari masing-masing orang. Ada yang bahkan di bawah umur 45 tahun sudah ditemukan gejala dari gangguan prostat tadi, atau bahkan setelah usia yang lebih lanjut yang sudah diperkirakan sudah mengalami, tapi beliau masih belum mengalami. Jadi tergantung dari masing-masing pola hidupnya. Jadi sejak sedini mungkin berarti ya, semudah mungkin kita harus memelihara kesehatan pada kelenjar prostat kita ya. Betul sekali. Makanan-makanan yang bergizi dan higienisitas itu yang paling penting juga perlu dijaga. Selain tentunya aktivitas-aktivitas sehat lainnya seperti olahraga. Sebetulnya klise ya, Dok ya, cara-caranya ya, tapi sulit dilakukan ya masyarakat Indonesia ya. Mungkin bukan sulit kali, belum ada kemauan dari diri kita. Belum ada kemauan atau belum terbiasa. Apalagi kalau masyarakat Indonesia ini kan kadang-kadang kalau udah sibuk ya luar biasa nih ya, sampai kesehatan biasanya terabaikan. Nah, untuk Anda pendengar yang mau bertanya silakan bisa sampaikan pertanyaan juga via telepon di 0215869000 atau SMS dan WA di 0811806543. Nanti kita akan bahas juga. Saya pengen tahu juga deh, dari yang tadi ringan, skalanya ringan, sedang, berat, ini bisa nggak sih betul-betul sampai sembuh seperti sedia kala? Nanti dijawab oleh Dr. Agus, tapi saya mau menyapa dulu ada Pak Aji Sularso di Cibubur, Jakarta Timur. Halo Pak Aji. Selamat pagi, Pak Dokter dan Sinta. Saya mau tanya tutup poinnya aja nih. Saya kan sekarang mengalami sering kencing ya, beser lah istilahnya. Yeah. Nah ini memang pernah periksa darah kan, diabetesnya pre-diabetes pada level batas gitu ya, 120 atau berapa. Nah pertanyaan saya, apakah ini merupakan gejala prostat ringan tadi atau diabetes? Apakah ada persamaan gejala klinisnya atau memang ada batas yang membedakan secara tegas ya orang-orang yang diabetes dengan yang prostat kelenjarnya ringan tadi? Terima kasih. Oke, sebentar Pak Aji, ada yang mau ditanyakan Dr. Agus atau informasi dari Pak Aji sudah cukup? Ya itu, pertanyaannya perbedaan gejala klinis. Saya menanyakan ke Dr. Agus, ada yang perlu ditanyakan lagi nggak ke Pak Aji? Umurnya berapa beliau? Usia berapa Pak Agus? Pak Aji? 67 ya. Cukup ya, Dokter? Sorry Pak, untuk berkemihnya sendiri apakah ada gangguan Pak selain frekuensinya yang bertambah? Enggak, hanya frekuensinya aja semudah kencing. Kalau pancarannya tidak ada masalah ya Pak ya? Iya, enggak, lainnya enggak ada sakit, enggak ada. Oke. Baik. Cukup ya untuk Pak Aji Sularso ya dokter informasinya ya. Ya. Terima kasih Pak Aji, nanti dijawab ya oleh Dr. Agus Jayatmaja ya. Dengarkan terus Pak, mudah-mudahan mungkin ada solusinya juga atau perlu sesuatu atau ada tindakan yang bisa dilakukan untuk bisa mengatasi permasalahan yang dialami oleh Pak Aji Sularso. Yang lain kalau mau bertanya bisa di kolom komentar di media sosial Sinta. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu, Dr. Agus, nanti baru jawaban untuk Pak Aji Sularso kita akan berikan setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama Prostakur. Berita Kesehatan. Berita Kesehatan sore ini akan membahas tentang gangguan prostat. Prostat merupakan kelenjar saluran kemih yang terdapat pada setiap kaum pria. Kelenjar prostat membesar mengakibatkan gejala-gejala sebagai berikut. 1. Harus mengedan setiap buang air kecil. 2. Pancaran air kemih melemah sampai menetes. Loh, gejalanya kok persis sama dengan berita yang saya alami ya? 3. Rasa ingin buang air kecil terus-menerus. 4. Sering buang air kecil pada malam hari. Gimana ya untuk melancarkan buang air kecil akibat gangguan kelenjar prostat? Minum Prostakur. Oh, Prostakur. Prostakur mengandung bahan aktif yang terbuat dari ekstrak Serenoa repens. Prostakur membantu melancarkan buang air kecil karena gangguan prostat.
Prostaku. Baca cara pemakaian. Talk Highlight. Apa yang tengah jadi sorotan halayak saat ini? Talk Highlight membahas isu-isu terkini, politik, ekonomi, sosial budaya bersama narasumber utama. Pariwisata ini mengalami kontraksi yang banyak. Kapal-kapal perikanan dari luar yang masuk ke wilayah teritori, nah itu jelas kita tangkap mereka. Kita tidak memberikan toleransi pegawai yang bersangkutan mendudukkan surat-surat tanah yang nggak jelas. Talk Highlight, politik, ekonomi, sosial budaya di jaringan nasional radio dan media sosial El Sinta. Radio Talk bersama Prostakur. Prostakur membantu memelihara kesehatan pada kelenjar prostat yang hanya dimiliki oleh kaum pria. Jadi kaum pria pagi ini bapak-bapak yang ingin ngobrol-ngobrol, nanya-nanya langsung dengan Dr. Agus, Mas Luki dan juga Mas Nota dari PT Medicon Prima Laboratories atau mau tanya-tanya tentang Prostakur, silakan. Anda bisa kok telepon ke El Sinta di 0215869.000, SMS WA di 0811806543. Dr. Agus, tadi ada pertanyaan via telepon ya dari Pak Haji Sularso yang bisa disampaikan jawabannya sekarang. Dr. Agus, silakan. Oke, untuk Bapak Haji, beliau berusia 67 tahun dan mengalami gangguan di mana frekuensi berkemihnya lebih sering walaupun pancarannya masih baik ya. Dengan gejala sudah dites untuk kadar gulanya dikatakan sudah perbatasan. Jadi kemungkinan untuk beliau bisa terjadi keduanya. Jadi kalau misalnya ada gangguan diabetes, gejalanya biasanya akan lebih sering banyak makan, banyak minum, dan juga lebih banyak untuk berkemih. Sedangkan kalau tidak tergantung oleh usia. Jadi kalau untuk gangguan prostat, Bapak Haji sudah melewati dari batas usianya. Jadi sudah termasuk dari kelompok usia yang rentan terkena dari gangguan prostat BPH tadi, ya. Di mana frekuensinya juga semakin meningkat. Jadi kemungkinan kalaupun Pak Haji terkena prostat itu masih dalam tahap yang ringan. Sedangkan kalau diabetes kemungkinan bisa jadi diabetes, tapi sebaiknya dicek untuk kadar HbA1c-nya. Jadi untuk memastikan apakah beliau memang sudah terkena diabetes atau belum. Gitu. Ya. Atau cek langsung ke dokter lebih lengkapnya, semuanya dites ya supaya lebih tahu ya apa sih saya ngalamin. Betul. Apa sih gitu ya dokter ya. Iya, jadi masih belum pasti, kemungkinan bisa dua-duanya atau mungkin memang salah satu saja, Pak. Ya. Tapi kalau masuknya ke hal yang ringan tadi ya, apa yang bisa dilakukan oleh Pak Haji Sularso atau pendengar yang lain ini, dokter? Ya, kalau yang untuk gangguan kelenjar prostat yang ringan, sebaiknya memodifikasi ataupun melakukan pola hidup yang sehat. Itu dulu. Jadi yang tadi seperti yang saya bilang, harus cukup istirahat, harus exercise, olahraga, mengkonsumsi makanan yang tentunya bergizi, baik dan higienis, juga menghilangi faktor stres dan mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang dapat merusak tubuh kita seperti merokok, mengkonsumsi alkohol, ataupun mengkonsumsi kopi ataupun teh. Oke, mudah-mudahan cukup ya Pak Haji Sularso. Ada beberapa pertanyaan lain via YouTube dari akun Ferdiana, tapi nanti kita tampung dulu pertanyaannya. Saya mau ke Mas Nota ini, saatnya untuk menjelaskan tentang Prostakur ya. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Dr. Agus tentang prostat. Tapi bisa diceritakan atau dijelaskan mengenai Prostakur ini yang kalau tadi saya sampaikan ya, Prostakur membantu memelihara kesehatan pada kelenjar prostat. Berarti ada hubungannya dengan pembahasan kita pagi hari ini. Bisa dijelaskan, Mas Nota, silakan Mas. Baik. Ini suara saya terdengar ya? Jelas, kedengeran. Baik. Gambarnya juga di YouTube clear. Oke, siap Mas. Oke, jadi seperti ini. Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh dokter, biasanya pria usia 45 tahun ke atas itu akan mengalami yang namanya gejala pembesaran prostat. Nah, selain karena faktor usia, gejala pembesaran prostat itu bisa terjadi karena faktor gaya hidup.
tadi yang seperti dokter jelaskan, seperti terlalu banyak mengkonsumsi teh, kopi, alkohol, juga mungkin dia kurang berolahraga sama kurang makan makanan yang berserat. Nah, itu penyebab bisa terjadinya gejala pembesaran prostat. Nah, gejala-gejalanya apa saja? Yang pertama, yaitu sering buang air kecil, terutama di malam hari, itu lebih dari 2 kali. Kemudian yang kedua, itu tidak bisa menahan buang air kecil. Nah, kemudian yang ketiga, itu harus mengedan untuk buang air kecil. Nah, setelah yang keempat, setelah dia buang air kecil itu pancaran kencingnya lemah. Nah, gejala yang kelima itu, setelah dia buang air kecil, ada rasa tidak tuntas ketika buang air kecil. Nah, kelima gejala ini merupakan gejala pembesaran prostat. Nah, jika dibiarkan terus-menerus, ini nanti akan membuat rasa tidak nyaman. Nah, ini khususnya seperti yang dokter katakan, kelenjar prostat ini hanya ada di pria saja ya, khusus untuk pria. Jadi, selain memodifikasi gaya hidup, cara untuk memelihara kesehatan prostat bisa dengan minum Prostakur. Nah, jadi Prostakur ini merupakan obat tradisional, yaitu berlogo jamu, yang berfungsi untuk membantu memelihara kesehatan prostat. Seperti itu, Mas. Oke, jadi sudah jelas ya pendengar, kalau Prostakur ini dikonsumsi oleh kaum pria yang punya kelenjar prostat atau mau memelihara kesehatan pada kelenjar prostatnya. Nah, kalau untuk level yang ringan-ringan, misalkan tadi ya, walaupun informasi tadi baru informasi awal dari Pak Aji Sularso, dan usianya sudah mulai memasuki usia 67 tahun, usia yang tadi mungkin jadi warning ya untuk semakin intens lagi menjaga kesehatan pada kelenjar prostatnya. Bisa dong Pak Aji konsumsi Prostakur, Mas Nota? Betul, Mas Berry. Jadi Prostakur ini mungkin supaya Pak Aji tadi namanya, Pak Aji makin tahu lagi, makin kenal lagi. Jadi memang Prostakur ini kan obat tradisional yang berlogo jamu. Nah, di mana kita kandungan bahan aktifnya itu ada namanya ekstrak Serenoa repens fructus. Nah, atau yang dikenal juga sebagai ekstrak sawo palmetto. Nah, bahan yang saya sebutkan tadi ini memang sudah terkenal untuk membantu memelihara kesehatan prostat. Seperti itu. Oke. Cara penggunaannya seperti biasa, oral kita minum atau bagaimana, Mas? Nah, untuk pendengar Radio Sinta yang lagi dengerin tayangan pada pagi hari ini, kalau mau tahu cara minum Prostakur, itu cara minumnya, yaitu diminum 2 kali sehari 1 kapsul. Oke, jadi 1 kapsul di pagi hari dan 1 kapsul di malam hari. Gitu. Ini untuk menjaga memelihara kesehatan pada kelenjar prostat. Tapi misalkan kalau ada yang sudah mengarah ke sedang atau ke berat, boleh juga nggak sih konsumsi Prostakur atau konsumsinya harus jauh lebih banyak? Nah, jadi untuk aturan pakai tetap seperti yang saya infokan tadi. Jadi cara pakainya itu tetap di sehari 2 kali 1 kapsul. 1 kapsul di pagi hari dan 1 kapsul di malam hari. Nah, biasanya kalau menurut penelitian itu lama pengobatan itu biasanya selama 3-4 minggu. Tapi kembali lagi itu tergantung dari tingkat keparahan gejala prostatnya, tingkat usia dan faktor lainnya. Seperti itu. Ya, ini kan kalau pendengar yang melihat tayangannya di YouTube ya, YouTube-nya Elsinta, silakan Anda bisa ke sana kalau mau lihat bagaimana bentuk atau packagingnya dari Prostakur ini. Ada tulisannya Prostakur, kemudian ada logo jamunya, ada tulisan tentang membantu memelihara kesehatan pada kelenjar prostat dan lain sebagainya. Kalau yang mau tahu bentuknya seperti apa atau tinggal googling aja. Tapi untuk ketersediaannya, kemasan-kemasan yang mungkin dipasarkan saat ini untuk Prostakur itu tersedia dalam bentuk apa aja, Mas Nota? Oke, baik. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang menyaksikan via YouTube, Facebook atau Twitter, bisa lihat di samping kanan saya. Kanannya Mas Nota atau kanannya Mas Luki ya? Betul. Ya, jadi di sini ada box Prostakur di mana kemasannya ini berwarna putih gradasi biru. Nah, di dalam boxnya itu ada tulisan Prostakur. Nah, ini mungkin buat yang menyaksikan di radio, saya bantu eja. Prostakur. Jadi Papa, Romeo, Oscar, September, Tango, Alpha, Kilo, Ultra, Romeo. Prostakur. Nah, tulisan Prostakurnya itu dia berwarna emas. Dan juga di sini nanti bisa Bapak-bapak sekalian lihat ada kandungannya namanya ekstrak Serenoa repens fructus. Dan kegunaan itu adalah untuk membantu memelihara kesehatan prostat. Nah, dalam satu box Prostakur ini, dia itu berisi ada 5 strip.
Nah, di mana masing-masing strip ini dia itu berisi total 6 kapsul. Jadi dalam satu box itu total ada 30 kapsul. Seperti itu, Mas. Ya, satu box itu bisa dipergunakan untuk berapa lama sih? Kalau tadi dihitung misalkan 2 kali sehari, masing-masing satu kapsul ya, pagi 1, malam 1. Kalau dihitung-hitung dari pengalaman dari penggunanya Prostakur, satu box itu bisa untuk berapa lama? Nah, jadi kan saya jelaskan di awal tadi kan cara pakai itu kan diminum 2 kali sehari, satu kapsul di pagi hari dan satu kapsul di malam hari. Ya. Nah, jika penggunaannya sesuai dengan aturan pakai, nanti satu box Prostakur ini akan habis biasanya dalam waktu 15 hari. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi seperti info saya di awal, biasanya lama pengobatan itu 3-4 minggu. Jadi kebutuhan bapak-bapak sekalian, kalau misalnya untuk 1 bulan itu butuh sekitar 2 box Prostakur. Seperti itu. Oke, jadi 2 box sediain dari sekarang ya. Mungkin sudah bisa dibeli di apotek atau di toko obat terdekat di rumah Anda, cari. Atau kalau yang mau via online nanti mungkin ada informasinya juga bisa disampaikan oleh Mas Luki. Tapi kita kembali ke beberapa pertanyaan netizen ini, Dr. Agus, sebelum nanti kita ke Mas Luki dan juga ke Mas Nota kembali, karena ada beberapa pendengar yang juga bertanya. Kalau mau bertanya via kolom komentar silakan di YouTube, Twitter dan juga Facebook, atau melalui SMS WA di 0811806543. Nah, ada yang menanyakan kita bisa sembuh nggak sih, Dok, seperti sedia kala? Dan kalau dibiarkan begitu saja, ketika kita tidak melakukan pemeliharaan, nggak menjaga kesehatan ya, yang tadinya ringan, apakah bisa langsung menuju ke berat misalnya? Silakan, Dr. Agus. Oke, jadi pertanyaannya apakah bisa sembuh? Misalnya kalau sudah terjadi gangguan, itu kan memang akan susah ya. Jadi kalau dikatakan sembuh, sebaiknya kita bisa memaintain gitu loh pola hidupnya. Karena kalaupun misalnya sudah terkena dan dikatakan sudah membaik dan dengan pemeriksaan dan gejala sudah tidak ada, kemungkinan kedepannya tetap bisa kambuh lagi ataupun muncul lagi gangguan dari kelenjar prostat. Jadi memang sebaiknya harus menjaga pola hidup benar-benar sih, Pak. Dan memang kalau boleh dikatakan, mohon maaf ya, jadi kalau misalnya sudah bertambah usia, mungkin dikatakan dalam tanda kutip sudah alami lah. Jadi seorang pria akan menuju ke arah gangguan dari kelenjar prostat tadi. Jadi kalau untuk dikatakan sembuh, saya nggak bisa jawab. Sebaiknya memang tetap menjaga pola hidup sehat aja. Berarti kalaupun mengalaminya terus sudah mulai gejala ringan, sudah intens pengobatannya, nggak menutup kemungkinan kalau kita nggak betul-betul maintain, ini kambuh lagi gitu ya, Dok? Betul sekali. Jadi betul-betul harus di-maintain ya, bagaimana menjaga pola hidup sehat, makanan, termasuk mungkin salah satunya adalah dengan cara mengkonsumsi Prostakur yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Nota. Kita jeda terlebih dahulu. Tadi ada yang terlewat sebetulnya yang belum dijelaskan oleh Mas Nota soal bagaimana atau siapa-siapa saja yang bisa konsumsi Prostakur, kemudian misalkan harganya berapa, tadi soal ketersediaannya. Satu box berisi 30 kapsul, jadi kalau biasanya ada untuk pengobatan kurang lebih sekitar 3-4 minggu, ini tergantung tingkat keparahan dari gangguan pada kelenjar prostatnya. Tapi biasanya kalau mengukur waktu tadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Nota, ini bisa Anda simpan atau Anda sediakan di rumah untuk pengobatan 3-4 minggu, jadi beli langsung 2 box. Satu boxnya itu berisi 30 kapsul dan cara konsumsinya 2 kali 1 kapsul. Jadi 1 kapsul di pagi hari, 1 kapsul di malam hari. Selain tentunya dengan mengkonsumsi Prostakur, Anda juga tetap harus maintain. Anda harus jaga kesehatan Anda dengan selalu menerapkan pola hidup yang sehat. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Ada pertanyaan juga, apakah ini penyakit turunan atau memang kalaupun nggak turunan ya tadi ya, karena usia, faktor usia semuanya akan mengalami seiring berjalannya waktu. Tapi apakah kita bisa menghindarinya atau tidak, atau kita bisa meminimalisirnya, nanti kita akan bahas juga setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama Prostakur. Berita kesehatan. Berita kesehatan sore ini akan membahas tentang gangguan prostat. Prostat merupakan kelenjar saluran kemih yang terdapat pada setiap kaum pria. Kelenjar prostat membesar mengakibatkan gejala-gejala sebagai berikut. 1. Harus mengedan setiap buang air kecil.
2. Pancaran air kemih melemah sampai menetes. Loh, gejalanya kok persis sama dengan derita yang saya alami ya? 3. Rasa ingin buang air kecil terus-menerus. 4. Sering buang air kecil pada malam hari. Gimana ya untuk melancarkan buang air kecil akibat gangguan kelenjar prostat? Minum Prostakur. Oh, Prostakur. Prostakur mengandung bahan aktif yang terbuat dari ekstrak Serenoa repens. Prostakur membantu melancarkan buang air kecil karena gangguan prostat. Prostakur. Baca cara pemakaian. Oke pendengar, hujan besar baru saja dimulai. Terdengar gegap gempita petir menyambar. Dilanjutkan dengan serangan hujan yang semakin deras. Iya, mereka sudah mulai memasuki atap pertahanan. Terus mengalir mencari renggangan. Tidak berhasil. Lanjut bermanuver ke arah masih belum menemukan retakan pendengar. Masih dengan semangat badai, kini mereka lanjut turun ke arah tembok. Tembok, iya tembok. Gagal pendengar. Usaha yang sudah cukup keras, tapi masih berbuah nihil. Pertahanan rumah Pak Eko memang yang paling gokil. Nippon Elastex 3-in-1. Cat dasar, cat anti bocor, cat akhir dalam satu kaleng. Dengan teknologi Hydroflex, meresap ke dalam pori-pori tembok, lindungi rumah secara maksimal dan praktis. Radio Talk bersama Prostakur. Prostakur membantu melihara kesehatan pada kelenjar prostat di kaum pria. Ternyata seiring berjalannya waktu, pertambahan usia dan fungsi organ tubuh pada manusia ini juga menurun, termasuk organ prostat pada pria. Dan biasanya di usia 50 tahunan, ini pria mengalami gejala-gejala pembesaran pada kelenjar prostatnya. Adapun diantaranya tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Agus dan saya catat di sini, sering buang air kecil, kemudian tergesa-gesa juga untuk buang air kecil, lalu buang air kecilnya pada malam hari lebih dari 1 kali. Selanjutnya itu sulit menahan buang air kecil dan pancarannya melemah. Tadi juga sudah dijelaskan ya oleh Mas Nota. Dan untuk membantu memelihara kesehatan pada kelenjar prostat, ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan. Yang pertama adalah tentu menjaga kesehatan dengan selalu makan makanan yang bergizi. Hindari kopi, ngerokok, minum-minuman bersoda, junk food, dan lain sebagainya. Makan buah-buahan, sayur-sayuran, termasuk juga Anda harus bergerak dengan berolahraga. Atau diimbangi juga dengan mengkonsumsi obat atau suplemen ya, seperti Prostakur misalnya, membantu memelihara kesehatan prostat. Yang bisa Anda konsumsi sehari 2 kali 1 kapsul, 1 di pagi hari dan 1 di malam hari. Dengan ketersediaan kemasan 1 box berisi 6 strip yang berisi 1 box ini 30 kapsul. Dan biasanya kalau dari lama pengobatan yang tadi diceritakan oleh Mas Nota, pengobatan itu butuh waktu kurang lebih sekitar 3-4 minggu. Jadi untuk pengobatan selama itu Anda butuh 2 box Prostakur. Jadi bisa langsung beli di apotik-apotik dekat rumah Anda atau toko obat di dekat rumah Anda atau di pasar swalayan ya. Kita akan lanjutkan kembali. Ini perlu diketahui juga, selain tadi cara pemakaiannya sudah saya sampaikan kembali setelah dijelaskan oleh Mas Nota, yang paling penting untuk harganya ini Mas Nota. Harganya berapa kira-kira? Baik, jadi tadi revisi sedikit. Ya, gimana Mas? Untuk Prostakur tadi itu, dia itu kemasannya itu dalam 1 box itu ada 5 strip. Oh, 5 strip ya? Ya, jadi masing-masing strip itu berisi ada 6 kapsul. Jadi total ada 30 kapsul dalam 1 box. Nah, jadi tadi harga untuk produk Prostakur ya? Iya. Oke, baik. Jadi untuk produk Prostakur ini dia itu bisa dibeli per strip atau bisa dibeli dengan box. Nah, jika dibeli per strip itu harganya kisaran sekitar 35 ribuan. Atau kalau misalnya dibeli per box itu harganya kisaran 140 ribuan. Nah, jadi harga ini nanti tergantung lagi dari masing-masing toko menjualnya. Nah, yang saya sebutkan ini adalah kisaran saja, seperti itu Mas. Oke, Mas Luki bisa beli di mana sih Mas Luki? Bisa ditambahin nggak? Kira-kira bisa didapatkan di mana? Betul nggak tadi saya menyebutkan bisa diperoleh di toko-toko obat dekat rumah, apotik, atau pasar swalayan? Ya, jadi Prostakur ini bisa dibeli di seluruh Indonesia, di toko obat dan di apotik terdekat. Juga bisa dibeli di Watsons dan Guardian. Nah, kita juga sudah menjualnya secara online.
di Biarfit Official Shop yang ada di Shopee dan Tokopedia. Jadi kalau mau mendapatkan Prostakur yang sudah pasti original, kita sarankan belinya di Biarfit Official Shop yang ada di Shopee dan Tokopedia. Nah, sesuai dengan yang tadi Mas Nota bilang, harganya itu merupakan harga yang sedang diskon 50%. Jadi saat ini kita sedang diskonkan Prostakur di Biarfit Official Shop yang ada di Shopee dan Tokopedia sebesar 50%. Jadi yang tadi 35.000 untuk satu strip dan 140.000 untuk satu boxnya itu harga setelah diskon 50%-nya. Seperti itu. Oke, wah luar biasa nih mumpung lagi diskon. Jadi kalau ada pendengar yang mau beli sekarang silakan ya. Tadi di official store-nya ada di Shopee gitu ya, Mas Lucky ya. Iya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya mau ke YouTube, ada Ferdiana. Kalau gangguan pada kelenjar prostat ini, apakah ini merupakan penyakit turunan, Dr. Agus? Oke, untuk Pak Ferdiana, apakah gangguan prostatnya penyakit keturunan? Bisa dikatakan tidak ya. Jadi memang seperti yang tadi saya katakan, ini secara alami dengan bertambahnya usia, semakin meningkatnya usia, kemungkinan ataupun jumlah dari populasi yang terkena gangguan prostat BPH ini akan semakin meningkat. Jadi ya mungkin mohon maaf ya, mungkin seperti kalau pada wanita sudah terjadi menopause. Kalau yang pada pria seperti gangguan pada prostat. Jadi walaupun mungkin mohon maaf mungkin salah, tapi kira-kira ilustrasinya seperti itu ya. Jadi kalau dikatakan turunan, kalau misalnya orang tuanya ataupun kakeknya ya, ataupun bapaknya sudah atau ada mengalami gangguan prostat, kemungkinan orang tersebut juga akan lebih besar resiko terkena dari gangguan BPH tadi. Gitu. Ya, harusnya jadi warning ya kalau kakek atau ayahnya pernah mengalami gangguan pada kelenjar prostat, kita yang muda misalkan harus lebih aware lagi gitu ya, Dok ya. Iya, betul sekali, Pak. Ya, berarti ada kajian juga nggak sih misalkan sekarang ini usia-usia yang mengalami gangguan pada kelenjar prostat itu cenderung lebih muda, apalagi kan kalau kita lihat ya kehidupan kita di Indonesia sekarang aktif, makanan sehat tuh kayaknya udah dikesampingkan, makanannya kadang-kadang jarang, meeting terus kerja terus gitu, Dok. Gimana, Dok? Ada kajiannya nggak? Usia yang terkena gangguan kelenjar prostat ini cenderung lebih muda akhir-akhir ini atau bagaimana? Iya, betul sekali. Jadi pada mungkin di tahun yang sekitar mungkin 60-an ataupun 70-an, dekade 60-70-an itu penderita dari gangguan prostat mungkin lebih tua ataupun lebih tua usianya, tapi mendekati akhir-akhir 80 ke bawah sampai tahun 2000-an memang dikatakan sudah makin di usia yang lebih rendah, lebih muda, sudah terjadi gangguan dari prostat yang bisa disebabkan karena pola hidup yang tidak sehat tadi. Jadi banyak mengkonsumsi, mohon maaf, mungkin seperti junk food yang akan mengganggu hormonal dari tubuh seseorang, salah satunya itu. Oke, nah Mas Nota, berarti untuk mereka-mereka yang anak-anak muda atau yang mau sejak dini memelihara kelenjar prostatnya bisa dong konsumsi Prostakur. Siapa-siapa aja sih yang boleh konsumsi Prostakur sebetulnya? Gimana, Mas? Oke, jadi seperti yang dokter jelaskan, memang biasanya itu pria berusia 45 tahun ke atas kan itu sudah mengalami namanya gejala pembesaran prostat. Nah, sehingga kalau misalnya mau minum Prostakur itu bisa cara minumnya 2 kali sehari, 1 kapsul di pagi hari dan 1 kapsul di sore atau malam hari. Nah, untuk pria yang di bawah usia 45 tahun ke bawah itu bisa juga minum Prostakur untuk mencegah, namun cara minumnya berbeda. Itu kalau untuk mencegah diminum 1 kali sehari 1 kapsul. Nah, dan yang mesti untuk pendengar tahu, jadi Prostakur ini dia itu berlogo jamu. Jamu, jadi bisa dibeli tanpa resep dokter. Oke, nah kalau kita mau konsumsi dalam waktu jangka panjang, karena kan tadi ya kalau yang muda-muda nih mau menjaga kesehatan pada kelenjar prostat ya mereka mau maintain dong supaya nggak kena gangguan pada kelenjar prostat nanti di saat usianya masuk 45 tahun ke atas gitu. Bisa nggak kita konsumsi lebih lama, misalkan 1 box ini kan isinya 30. Kalau kita mau mencegah berarti kita konsumsi tadi 1 kali sehari, cukup di pagi deh gitu ya. 1 bulan 30 hari cukup 1 box. Tapi kalau kita mau dikonsumsi dalam jangka panjang ini gimana kira-kira?
Oke, jadi Prostakur ini kan dia ini merupakan obat tradisional dan dia ini berlogo jamu. Nah, jadi bahannya juga sudah saya jelaskan. Jadi bahannya itu adalah ekstrak Serenua Ricens Fructus atau yang terkenal juga sebagai ekstrak sawo palmetto. Nah, ini untuk penggunaan jangka panjangnya ini relatif aman sesuai dengan aturan pakai yang sudah dijelaskan tadi di awal. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan juga. Ini Prostakur obat bukan sih untuk kanker prostat? Nah, ini yang mesti para pendengar Radio Elsinta pahami. Jadi memang Prostakur ini kegunaannya itu adalah membantu memelihara kesehatan prostat. Nah, Prostakur ini merupakan obat tradisional, yaitu logonya jamu, dan kegunaannya itu adalah untuk membantu memelihara kesehatan prostat. Nah, Prostakur itu bukan untuk pengobatan kanker prostat. Nah, itu mesti dipahami. Seperti itu, Mas. Nah, kembali ke dokter, ini ada beberapa pertanyaan juga. Misalkan kalau kita konsumsi obat dari dokter ya, kemudian kita mau konsumsi lagi obat-obatan semacam Prostakur ini seperti Prostakur yang bisa dibeli tanpa resep dari dokter, itu kita harus jedain atau gimana sih dokter? Mungkin kalau dari dokter bagaimana, Dokter Agus? Sorry, saya masih kurang jelas. Tadi kalau misalnya mengkonsumsi obat dokter tuh obat apa? Obat-obatan yang untuk mengobati gangguan pada kelenjar prostat ini maksudnya. Oke, jadi obat khusus untuk gangguan prostat ya? Oke. Kalau sesuai pengalaman sih tidak masalah dengan mengkonsumsi obat yang bersifat modern atau yang tradisional. Tapi sebaiknya memang diberikan jeda waktu aja. Jedanya berapa lama biasanya, Dok? Sekitar 2-4 jam lah minimal. 2-4 jam ya. Baru, jadi bisa dikombinasi dengan obat-obatan dari dokter sebetulnya ya. Tapi tetap harus aturannya dijeda terlebih dahulu gitu ya. Dan satu lagi Pak, yang paling penting itu istilahnya apa ya, medical check up lah. Rutin ya? Iya, dan untuk istilahnya mengetahui apakah memang sudah perlu diturunkan dosisnya ataukah memang sudah boleh di stop obat-obatan tadi. Oke, ini penting juga kan, berarti kita harus tahu juga ya. Kalau tadi kita misalkan mengalami gangguan pada kelenjar prostat kategorinya ringan, seiring berjalannya waktu misalkan kita konsumsi Prostakur sudah mulai ada perbaikan, itu perlu kontrol berarti ya, supaya tahu apakah kita sudah masuk ke yang ringan, berkurang, atau ternyata perlu ditambah dosisnya. Nah, ini penting nih, medical check up ya, dalam kurun waktu atau di waktu-waktu tertentu, supaya kita bisa terhindar dari gangguan pada kelenjar prostat. Oke, kita akan jeda kembali. Setelah ini kita akan bahas lagi karena masih ada beberapa pertanyaan. Bisakah gangguan pada kelenjar prostat ini kita tunda, misalkan apakah kita bisa minimalisir dengan menjaga kesehatan tadi atau dengan mengkonsumsi Prostakur, salah satu caranya. Kita akan bahas setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama Prostakur. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto mengingatkan, karena setiap peristiwa merupakan kepingan makna dan setiap pendapat memiliki sudut pandang berbeda. Kami sajikan program wawancara istimewa dengan ragam racikan berbeda. Power Breakfast mengupas rutinitas tokoh dan newsmaker di pagi hari untuk menggali inspirasi. Setiap Senin pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sebetulnya pemicu Pak Presiden juga ingin memasukkan ke ide itu karena kan cara internasional Royal Academy Muslim Countries yang di Jordan itu kan tiba-tiba saya juga nggak tahu ya, dia sering banget sih, tidak hanya tahun ini, sebetulnya tahun-tahun sebelumnya juga seringlah memasukkan kita sebagai most influential woman yang begitulah gitu. Jadi Instalk, apa kata mereka? Membahas topik yang sedang viral bersama narasumber dari kaum milenial. Setiap Senin dan Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita tahu pendapat dari aku sebagai stand up komedian dan yang lain-lain lah, kita tahu lah semuanya juga hancur. Ya tapi kalau aku bilangnya kondisi kemarin itu kita perlu jadi Sergio Ramos lah. Wih. Bertahan. Tapi mau pindah dari Real Madrid? Mau pindah juga dari stand up komedi? Enggak dong. Kalau memang si Ramosnya mau jadi stand up komedi, aku mau jadi Real Madrid. Talk Highlight. Mengulik opini dan informasi terkini bersama narasumber yang syarat kompetensi.
Tayang setiap saat mulai Senin hingga Jumat. Tengah malam setelah sholat malam itu kita buka HP dan ada kiriman dari teman. Kita baca, kita lihat ya tentang ibu itu. Saya sendiri yang ada dalam TikTok itu masih menangis juga. Dalam pertanyaan pribadi saya kok sampai seperti ini. Terus akhirnya saya kembalikan kepada Allah SWT. Terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kau titipkan untuk kami bisa manfaat untuk umat yang sedikit atau yang banyak. Semuanya dapat Anda nikmati secara live dan interaktif hanya di jaringan radio dan media sosial El Shinta. Radio Talk bersama Prostakur. Tidak terasa pendengar dan juga netizen, kita sudah berada di sesi akhir Radio Talk bersama Prostakur, membantu memelihara kesehatan pada kelenjar prostat yang dialami oleh para kaum pria. Seiring pertambahan usia, fungsi organ tubuh pada manusia juga menurun, termasuk organ prostat pada pria, dan biasanya di usia 45 tahun ke atas atau 50-an, ini pria mengalami gejala pembesaran pada kelenjar prostatnya. Adapun tanda-tandanya yaitu sering buang air kecil, kemudian tergesa-gesa untuk buang air kecil, lalu buang air kecil pada malam hari lebih dari 1 kali, lalu sulit menahan buang air kecil dan pancarannya melemah. Ini merupakan ciri-ciri ataupun tanda-tanda terjadi pembesaran pada kelenjar prostat Anda. Tapi untuk lebih lengkapnya tadi kata Dr. Agus, kita perlu melakukan medical check up untuk lebih meyakinkan diri, terutama untuk mengetahui kita ada di kadar gangguan kelenjar prostat itu masuk yang ringan, menengah, atau sampai yang berat. Nah, ngomong-ngomong tentang Prostakur, mungkin Mas Nota bisa menjelaskan lagi tentang Prostakur ini, Mas. Silakan, Mas. Oke, jadi tadi sesuai dengan perbincangan kita pada pagi hari ini, ya. Ini memang biasanya pria berusia 45 tahun ke atas itu akan mengalami yang namanya gejala pembesaran prostat. Nah, kelenjar prostat ini tuh hanya dimiliki oleh kaum pria saja. Nah, selain karena pertambahan usia, biasanya karena faktor gaya hidup itu bisa mempengaruhi pembesaran gejala prostat. Nah, jika dibiarkan terus-menerus, itu akan membuat tidak nyaman. Jadi seperti juga sudah Mas Birri singgung, itu gejala-gejalanya apa saja, itu sering buang air kecil, terutama di malam hari lebih dari 2 kali, tidak bisa menahan buang air kecil, harus mengedan untuk buang air kecil, kemudian yang keempat, pancaran kencing melemah, dan kelima, rasa tidak tuntas setelah buang air kecil. Nah, makanya untuk membantu memelihara kesehatan prostat, ini kita ada produk namanya Prostakur, di mana Prostakur ini merupakan obat tradisional berlogo jamu, yang mana kegunaan itu adalah untuk membantu memelihara kesehatan prostat. Ya, untuk ketersediaannya, kemudian juga bagaimana cara penggunaannya juga bisa dijelaskan, Mas Nota. Oke, baik. Jadi untuk cara penggunaannya, untuk Prostakur ini dia itu bisa diminum 2 kali sehari 1 kapsul. Oke, jadi 1 kapsul di pagi hari dan 1 kapsul di sore atau malam hari. Nah, untuk bapak-bapak sekalian yang mau beli produk Prostakur, jadi produk Prostakur ini sudah tersedia di seluruh Indonesia, ada di apotek, di toko obat, ada juga di Guardian atau di Watson. Dan mungkin juga nih, bapak-bapak sekalian kan memang saat ini kan kondisinya masih pandemi ya. Ya, nggak mau keluar rumah ya. Belum masih mau keluar rumah. Jadi bisa mendapatkan produk Prostakur ini secara online. Itu bisa dibeli di BRFit Official Shop yang ada di Tokopedia dan Shopee. Saya ulangi sekali lagi, di BRFit Official Shop di Shopee dan Tokopedia. Nah, produk Prostakur ini dia ini obat tradisional dengan logo jamu, jadi bisa dibeli tanpa resep dokter. Seperti itu. Oke, berarti karena logonya jamu, kandungannya ini adalah kandungan-kandungan yang bahannya alamiah ya. Kandungannya ada apa sih? Mungkin betul, ya silakan. Ya, jadi kandungan ini adalah ekstrak bahan aktif, yaitu ekstrak Serenor Ripens fructus atau yang terkenal juga sebagai ekstrak saul palmetto. Nah, bahan yang saya sebutkan tadi ini memang kegunaan itu adalah untuk membantu memelihara kesehatan prostat. Iya. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Nota ya. Kalau masih ada yang belum jelas, nanti mungkin ada nomor-nomor tertentu yang bisa dikontak ya. Mas Luki nanti bisa menjelaskan. Tapi kita kembali ke Dr. Agus. Masih ada beberapa pertanyaan. Bisa nggak sih kita menunda terjadinya pembesaran pada kelenjar prostat? Atau bisa kita minimalisir sejak dini gitu, kata yang menanyakan ini ya.
Dan ya silakan, mungkin itu dulu Dr. Agus bisa dijawab. Oke, jadi kalau untuk menunda ataupun meminimalisir itu kemungkinan itu bisa. Ya tadi tentunya dengan melakukan pola hidup yang sehat. Jadi kalau untuk menghindari ya tadi yang saya bilang kemungkinan memang agak susah karena istilahnya sudah secara natural akan alamiah gitu ya. Iya, akan menuju ke arah sana. Tapi kalaupun untuk menghindari ataupun minimal ya tadi dengan cara pola hidup yang sehat saja sih. Kalau suka menahan berkemih itu apakah punya kontribusi juga untuk membuat kita semakin punya potensi kena gangguan pada kelenjar prostat, Dok? Oke, pada ini penyebab utamanya sih bukan karena itu. Jadi penyebab utamanya tadi karena imbalance dari hormon. Tapi kalau sering melakukan menunda berkemih akan dapat memperberat ataupun akan memperberat gejala dari gangguan prostat tadi. Gitu. Okay. Ini perlu diperhatikan ya. Terus ada Pak Yanto di Depok via WA. Dokter, bener nggak untuk mengurangi kita atau menghindari penyakit gangguan pada prostat ini disarankan untuk buang air kecil ketika berkemih itu kita sambil jongkok, jangan berdiri. Ini bener nggak pernyataan seperti ini? Ini ada pertanyaan dari Pak Yanto di Depok. Silakan, Dok. Nggak ada. Oke, nggak ada hubungannya, Pak. Udah langsung. Nggak ada hubungannya. Sekali lagi ini semua karena faktor usia ya, gitu dokter ya. Seiring berjalannya waktu tadi fungsi organ dari manusia akan menurun, begitu juga organ atau kelenjar prostatnya pada laki-laki dewasa. Jadi ya nggak bisa dihindari, tapi kalau kita mau minimalisir, kita mau menunda itu bisa aja sebetulnya. Tapi dengan cara menerapkan pola hidup yang sehat sejak sedini mungkin. Atau caranya tadi ya, kalau yang masih muda bisa konsumsi Prostakur. Karena satu box ini bisa berisi 30 kapsul yang bisa Anda konsumsi 1 kali sehari itu untuk pemeliharaan atau untuk menjaga kesehatannya. Tapi kalau untuk pengobatan bisa 2 kali sehari, 1 kali di pagi hari atau 1 kali di sore atau di malam hari. Nah, ada juga pertanyaan yang dikatakan gangguan pada prostat berat itu apakah arahnya kanker, dokter? Seperti yang dialami oleh Presiden SBY, Presiden RI ke-6. Gimana, Dok? Oke, kalau untuk ini harus dibedakan ya. Jadi kalau BPH itu pembesaran kelenjar prostat yang bersifat jinak. Jadi bukan karena keganasan. Kalau kanker itu adalah keganasan di mana sudah terjadi mutasi dari dari sel-sel prostat tadi yang bersifat ganas sehingga akan dapat keluar dari kelenjar prostat itu sendiri. Bisa menyebar ke organ lain maksudnya. Sedangkan kalau untuk BPH itu ataupun pembesaran kelenjar prostat jinak itu hanya bersifat lokal, hanya bersifat lebih ke arah gangguan prostatnya di dalam prostat itu sendiri, di mana sel dari prostat yang normal akan terdesak ke bagian luar dan juga akan menyempit di bagian dalam yang dapat menyebabkan urin atau saluran urinnya mengecil sehingga susah untuk buang air kecil. Oke, berarti belum tentu gangguan kelenjar prostat yang berat itu arahnya ke kanker, belum tentu kan? Seperti itu ya, dokter? Bukan belum tentu, sudah pasti bukan, Pak. Oh, sudah pasti bukan. Oke. Karena sudah pasti beda penyebabnya gitu. Ya, baik. Mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh netizen ya. Mas Luki, bisa disampaikan lagi mungkin ada hal-hal yang perlu diketahui oleh para pendengar El Sinta tentang Prostakur ini sebelum nanti terakhir saya menutup ke Dr. Agus, bergantian lah ya Mas Luki dengan Mas Nota. Nanti sebelum saya ke Dr. Agus untuk pendengar bagaimana menjaga kesehatan gangguan atau menghindari gangguan pada kelenjar prostat di kaum pria. Silakan Mas Luki. Ya, jadi untuk pendengar El Sinta kalau yang ingin mau menanyakan mengenai Prostakur bisa menelponnya di 021 290 20649. Saya ulangin lagi di 021 290 20649. Itu merupakan kontak center kami yang buka di hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 4. Atau bisa meng-emailnya di cs@medicon.co.id. Saya ulangin lagi di cs@medicon.co.id. Seperti itu. Iya. Untuk harga dan bisa dibeli di mana saja, Mas Luki? Ya, untuk harganya, untuk saat ini kami sedang diskonkan 50%
di official shop online kami yang ada di BRFit official shop yang ada di Tokopedia dan di Shopee. Harganya per stripnya isi 6 kapsul yaitu kurang lebih 35.000. Sedangkan untuk per boxnya isi 30 kapsul harganya kurang lebih 140.000. Kalau yang mau membelinya secara offline sudah ada di toko obat atau apotek terdekat di rumah dan ada di Guardian dan Watsons juga seperti itu. Oke, Mas Nota, silakan ada yang ingin ditambahkan lagi tentang Prostakur ini, terutama untuk menjaga kesehatan pada kelenjar prostat di kaum pria. Silakan Mas Nota. Oke, paling ini saja. Jadi memang Prostakur ini kegunaan itu adalah untuk membantu memelihara kesehatan prostat. Nah, dia ini berlogo berlogo jamu, itu obat tradisional. Jadi bisa diperoleh tanpa resep dokter. Nah, mungkin mau mengingatkan sekali lagi, jika mungkin pendengar pada hari ini ada pertanyaan lebih lanjut nih mengenai produk, ini bisa telepon saja ke call center kami di 021 290 20649. Saya ulangi sekali lagi di 021 290 20649. Atau bisa juga via email, karena sekarang udah mulai online lagi. Ya. Itu bisa email ke cs@medicon.co.id. Nah, nanti pertanyaan Bapak-Bapak sekalian nih, pertanyaan seputar produk, akan kami layani dari hari Senin sampai Jumat, pukul 9 sampai 16 WIB. Oke, seperti itu Mas. Iya, jam 9 sampai jam 16 WIB atau jam 4 sore ya. Jadi kalau mau tanya lebih lengkap lagi di 021 290 20649 atau kirimkan email ke cs@medicon.co.id. Akan dilayani pada Senin sampai Jumat mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Dr. Agus, sebagai penutup, silakan ada hal-hal yang perlu diketahui atau perlu ditambahkan bagaimana caranya masyarakat atau pendengar El Sinta menjaga kesehatan pada kelenjar prostat di kaum pria. Silakan dokter. Oke, jadi kalau untuk gangguan prostat secara jinak pada kaum pria, kita katakan ya kita harus lebih aware dan lebih bersahabat lah dengan gangguan ini, di mana kita bisa menjaga ataupun mengurangi atau memperlambat timbulnya gangguan prostat tadi dengan menerapkan pola hidup yang sehat. Mungkin gampang untuk dibicarakan, tapi memang agak susah untuk dilakukan. Tapi itu bukan tidak mungkin ya. Jadi ya kita harus cukup istirahat, mengurangi faktor stres, juga mengkonsumsi makanan yang lebih sehat, di mana sayur dan buah lebih diperbanyak, dan juga mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk seperti mengkonsumsi alkohol ataupun merokok, ataupun mengurangi konsumsi teh ataupun kopi, juga tidak menunda untuk buang air kecil atau berkemih, dan yang paling penting tadi check up secara berkala kalau kita sudah di atas umur 45 tahun. Baik. Dr. Agus, Mas Nota dan juga Mas Luki, terima kasih sekali lagi. Untuk Anda pendengar yang ingin bertanya tentang Prostakur, silakan Anda bisa kontak di 021 290 20649 atau kirimkan email ke cs@medicon.co.id yang akan dilayani pada Senin hingga Jumat mulai pukul 9 pagi hingga pukul 16 sore. Sekali lagi Dr. Agus, Mas Luki dan juga Mas Nota, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjawab beberapa pertanyaan tadi, permasalahan yang dialami oleh pendengar El Sinta tentang gangguan pada kelenjar prostatnya. Saya Biri Hamzah menutup jumpa kita dalam Radio Talk bersama Prostakur, membantu memelihara kesehatan pada kelenjar prostat. Selamat siang, sampai jumpa.